Di sesi ini kita akan membicarakan tentang tension atau kemampuan baja menerima sebuah gaya tarik, di mana baja menjadi sebuah batang tarik. Nah, kita tahu bahwa baja merupakan material yang cukup kuat dan andal dalam menerima sebuah gaya tarik maupun gaya tekan. Ketika baja menerima gaya tekan, misal contoh ada di kolom ya, dia menerima gaya aksial, namun pengaruh lainnya juga mempengaruhinya terkait geometri penampang, ukuran penampang, dimensi, dan lain hal sebagainya. Namun untuk tarik menjadi sebuah spesialisasi dari sebuah baja, tarik atau tension. Jadi di mana member ini menerima gaya tarik. Kita bisa lihat contohnya pada beberapa contoh structure yang menggunakan baja dan membernya mengalami gaya tarik. Seperti di rafter, bisa kita lihat di batang-batang yang ada, ini menerima gaya tarik. Tali stay cable-nya maupun suspended bridge ini juga menerima gaya tarik untuk bisa menahan lantai jembatan. Ikatan angin yang ada di atap itu pun juga menerima gaya tarik, maupun juga expressing yang ada di struktur-struktur baja pada umumnya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa material ini menerima gaya tarik. Begitupun juga sama dengan batang-batang yang ada ini. Begitu pula dengan ini, semuanya mengalami gaya tarik. Jadi gaya tarik ini menjadi keunggulan utama dalam mengapa baja dipilih menjadi material yang mampu menahan tarik. Kita akan melihat pada properti mekanik dari sebuah material baja. Pasti Anda sudah lihat video sebelumnya di mana ada sebuah tes tarik terhadap sebuah material baja, dan grafik yang muncul akan seperti ini. Ini akan disebut sebagai grafik tegangan dan regangan, di mana ada sebuah gaya yang diberikan pada sebuah batang. Lalu ini adalah regangan atau perubahan bentuk deformasi terhadap material yang diuji. Nah, properti mekanik material baja diperoleh dari uji laboratorium seperti yang ada di video, dan dari uji itu menghasilkan sebuah grafik. Di grafik ini kita bisa melihat sebuah sifat mekanik baja. Titik A merupakan tegangan maksimum, di mana tidak terjadi perubahan bentuk ketika beban diberikan dan disebut sebagai batas elastisnya. Di area ini hukum Hooke berlaku. Lalu pada area OA disebut daerah elastis. Apa ini elastis? Di mana material itu ketika tegangan dilepaskan, maka dia akan kembali seperti bentuk semulanya. Kita ambil contoh seperti karet, ketika kita tarik lalu kita lepas tarikan kita, maka dia akan kembali pada bentuk semulanya. Pada area B, C, D ini akan disebut daerah plastis. Area di mana ketika kita lepas gayanya, dia tidak akan kembali pada bentuk semulanya. Sudah terjadi perubahan atau sudah terjadi sebuah deformasi terhadap struktur tersebut. Dan area BC akan disebut sebagai titik leleh. Terjadi pertambahan regangan tanpa adanya penambahan tegangan. Di sini bisa kita lihat nilainya sangat kecil sekali, hampir tidak ada tegangan, namun sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap deformasinya. Di sini tidak kita lihat adanya penambahan tegangan yang signifikan atau besar, namun regangannya sudah sangat besar. Nah, ini disebut dengan area lelehnya atau disebut titik lelehnya. Titik D akan disebut sebagai tegangan puncak. Dan titik E
sebagai tegangan putusnya atau area di mana dia akan putus seperti pada videonya. Lebih clearnya coba kita lihat di sini. Ini area elastis. Ini adalah area plastisnya. Di sini sudah terjadi strain hardening, sudah terjadi area yang akan putus lalu fracture. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan tegangan ultimate atau tegangan maksimum yang mampu diberikan terhadap material yang sedang diuji pada video yang sudah Anda lihat. Dan akan kita sebut sebagai FU. Kalau kita lihat ke kemampuan karakteristik baja yang ada di tabel maupun di peraturan PPUG, kita kan melihat ada yang namanya F ultimate dan juga F yield. Nah, ini yang disebut dengan F ultimate dan F yield. Tegangan luluh ultimate, tegangan luluh adalah yieldnya. Jadi nilai ini adalah nilai yieldnya, di mana dia sudah mulai meleleh atau berdeformasi. Bahwa di area yield dan ultimate ini merupakan area atau merupakan daerah di mana baja ini akan mengalami sebuah kegagalan. Di sini ada kegagalan putus, nantinya akan putus, dan di sini ada kegagalan untuk leleh. Mutu material baja sangat ditentukan terhadap berapa ketahanannya terhadap leleh dan ultimate-nya. Nah, informasi tentang standar bahan material penting kita pelajari sebagai dasar pemilihan, karena itu akan kita jadikan sebagai rujukan terhadap mutu dari material baja tersebut.